Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami kelompok 1 KLTLC yang akan membahas review laporan KLHS Kabupaten Sejunjung pada tahun 2021 sampai tahun 2026. Dengan anggota kelompoknya ada Izatur Rahman Nasution BP 1910 94 1022, ada Zulhia Naima Putri BP 20 10 94 1005, ada Intan Khairunisa Solikin dengan BP 20 10 94 1011, ada Empaldo Rama dengan BP 20 10 94 1014, ada Sania Lafri Maharani dengan BP 20 10 94 1016, dan ada juga Putri Delia dengan BP 20 10 94 1018. Jadi, kelompok kami akan membahas mengenai laporan akhir kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah atau KLHS RPJMD Kabupaten Sejunjung pada tahun 2021 sampai 2026. Apa aja sih yang akan kami bahas? Yang akan kami bahas itu yang pertama ada identifikasi dan inventaris regulasi yang saat ini berlaku terkait proses KLHS. Yang kedua ada identifikasi proses pelaksanaan KLHS yang saat ini berlaku. Yang ketiga evaluasi laporan KLHS berdasarkan diagram alir. Yang keempat identifikasi hal-hal yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilaksanakan dalam penyusunan KLHS. Untuk materi pertama akan saya jelaskan, saya Zulhiana Maputri akan membahas mengenai identifikasi dan inventarisasi regulasi yang saat ini berlaku terkait proses KLHS. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan atau membuat kajian lingkungan hidup untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Putri Delia akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Pada pasal 2 ayat 2, KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah. Yang kedua, ada kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan hidup. Selanjutnya, penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan yang pertama, pembuatan dan pelaksanaan KLHS, yang kedua, penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS, serta validasi KLHS. Selanjutnya, ada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Pada pasal 2 dijelaskan yang pertama, pemerintah daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Yang kedua, KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Serta yang ketiga, pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme yang pertama, pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, yang kedua, pengkajian pembangunan berkelanjutan, yang ketiga, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan yang keempat, penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJMD. Selanjutnya, dasar hukum yang mengatur tentang penyusunan KLHS Kabupaten Sejunjung. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS.
Selanjutnya, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, ada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Dan ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KHLAS. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KHLAS RPJMD. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya, saya Senel Maharani akan menjelaskan tentang identifikasi proses pelaksanaan KLHS yang saat ini berlaku. Yang mana identifikasi proses pelaksanaan KLHS yang saat ini berlaku yang pertama, capaian jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target di Kabupaten Sejunjung sebanyak 58 indikator atau 26,21%. Yang kedua, indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 79 indikator atau sebesar 38,35%. Dan yang terakhir ada indikator yang belum memiliki data sebanyak 73 indikator atau 35,44%. Pada tabel berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB atau SDGs Kabupaten Sejunjung, yang mana capaian indikator TPB atau SDGs Kabupaten Sejunjung dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target pada Kabupaten Sejunjung, yang mana berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator, sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 58 indikator, dengan persentasenya sebesar 28,43%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut. Ini merupakan tabel jumlah indikator pada setiap TPB atau SDGs yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional di Kabupaten Sejunjung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Paldarama akan melanjutkan penjelasan tentang identifikasi proses pelaksanaan KHLS yang saat ini berlaku. Selanjutnya itu ada indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target. Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional di Kabupaten Sejunjung adalah sebanyak 78 indikator atau dengan persentase 38,24%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB atau garis miring SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah tabel jumlah indikator pada setiap TPB SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional di Kabupaten Sejunjung. Selanjutnya itu indikator yang belum memiliki data. Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB SDGs yang tidak memiliki data adalah sebanyak 68 indikator atau 33,33%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah tabel jumlah indikator pada setiap TPB SDGs yang tidak memiliki data di Kabupaten Sejunjung dengan jumlah 68 indikator. Berikut adalah diagram alir pelaksanaan KHLAS berdasarkan PP nomor 46 tahun 2016, yang mana dimulai dari penapisan KHLAS, dilanjutkan oleh diidentifikasi materi muatan KRP, selanjutnya identifikasi isu-isu pembangunan keberlanjutan, selanjutnya itu ada analisis pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup, selanjutnya itu ada perumusan alternatif KRP dan rekomendasi, selanjutnya ada pendokumentasian dan validasi, dan terakhir adalah monitor dan evaluasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Saya Intan Khaironisa akan melanjutkan materinya yaitu tentang evaluasi laporan KLHS berdasarkan diagram alir.
proses pelaksanaan KLHS yang paling mutakhir. Yang pertama, penapisan jika ada KRP atas permintaan masyarakat. Yang kedua, menyusun KAK. Yang ketiga, identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, isu muatan materi KRP. Yang kelima, analisis pengaruh. Yang keenam, pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH. Yang ketujuh, rumusan alternatif. Yang kedelapan, penyusunan rekomendasi dan pengintegrasian. Yang kesembilan, penjaminan kualitas. Dan yang ke-10, pendokumentasian dan validasi. Selanjutnya yaitu identifikasi hal yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dilaksanakan dalam penyusunan KLHS. Tim penyusun yang telah dibentuk oleh penyusun KRP telah melaksanakan penyusunan laporan sesuai dengan pedoman pembuatan laporan KLHS yang diatur pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Laporan KLHS Kota Sijunjung telah terpenuhi oleh tim penyusun dan telah dibuktikan pula secara tertulis pada lampiran 4. Yaitu berita acara penjaminan kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021 sampai 2026. Dan dapat disimpulkan bahwa KLHS Kota Sijunjung ini telah melaksanakan alur pembuatan dan penyusunan laporan sesuai kaidah. Tetapi ada beberapa hal yang belum terdapat dalam laporan KLHS ini, yaitu yang pertama, tidak adanya alternatif rekomendasi penyempurnaan kebijakan tentang perubahan tujuan, perubahan strategi pencapaian target, dan perubahan ukuran, skala, dan lokasi. Yang kedua, tidak memberikan rekomendasi khusus terkait pelaksanaan AMDAL dan UKL atau PKL sebagai tindak lanjut dari KRP terkait. Yang ketiga, tidak memberikan rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunan. Untuk pembahasan dari kelompok kami berikutnya adalah mengenai rekapan pertanyaan dan jawaban dari beberapa kelompok yang telah diberikan. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Intan Khairunisa. Pada Intan disilakan. Yang pertama, pertanyaan dan jawaban dari kelompok 2. Yang pertama yaitu apakah semua regulasi yang digunakan kelompok 1 masih berlaku hingga sekarang? Jadi jawabannya ada beberapa regulasi yang disebutkan sebelumnya yang sudah tidak berlaku dan digunakan hanya sebagai pengetahuan terkait peraturan menyangkut KLHS. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana pengaruh KRP Kabupaten Sijunjung dengan kondisi lingkungan hidupnya? Jawabannya yaitu pengaruhnya yaitu meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan. Mudah-mudahan pertanyaan dan jawabannya bisa mewakili ya. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh Sania. Pada Sania disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Sena Rofri Maharani akan menjawab pertanyaan ketiga dari pertanyaan kelompok 2. Yang mana pertanyaannya itu, menurut kelompok 1, bagaimana cara mengatasi indikator yang belum mencapai target pada proses pelaksanaan KLHS? Untuk jawabannya sendiri, menurut kelompok kami, untuk cara mengatasinya itu dengan melakukan peningkatan upaya pelaksanaan KLHS dalam perencanaan tata ruang dan selanjutnya juga dilaksanakan secara efektif untuk mengikuti perangkat KLHS yang terus berkembang, serta pemahaman perangkat KLHS dari stakeholder yang terkait, sehingga dapat menghasilkan laporan KLHS yang diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang. Dan juga perlu adanya tindak lanjut keputusan penting yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam konteks yang kompleks dan dinamis. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sania untuk jawabannya. Untuk list pertanyaan dan jawaban dari kelompok 3 akan saya jawab sendiri. Untuk pertanyaan pertama, apa saja faktor yang menyebabkan capaian indikator pelaksanaan KLHS Sijunjung sebesar 26,21%? Untuk jawabannya, berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB atau SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
Kabupaten Sejunjung adalah sebanyak 54 indikator. Faktor yang menyebabkan keberhasilan di KLHS Sejunjung adalah faktor dari segi sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga hukum tata kelola. Pertanyaan kedua adalah pada slide dijelaskan terdapat indikator yang sudah dijalankan tetapi belum mencapai target. Bisakah kelompok 1 memaparkan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena yang pertama, kurangnya keterampilan atau keahlian dalam menyusun dokumen KLHS. Dokumen KLHS memerlukan keterampilan khusus dalam analisis lingkungan hidup dan dalam penulisannya. Jika penyusunan dokumen tidak mempunyai keterampilan memadai, maka indikator yang seharusnya ada mungkin tidak dipaparkan. Yang kedua, kurangnya data dan informasi yang akurat dan valid untuk mendukung analisis dalam dokumen KLHS. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan kontrol dalam proses penyusunan dokumen KLHS menyebabkan beberapa indikator bisa saja terlewatkan dalam penyusunan dokumen KLHS. Mudah-mudahan untuk jawabannya bisa dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri Delia. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga yaitu apa itu KAK dan apa saja yang dimuat dalam KAK. Jadi, kerangka acuan kerja atau KAK ini merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Dalam KAK ini tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, serta biaya kegiatan. Next. Selanjutnya, ada pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana hasil evaluasi kelompok 1 dapat memaparkan hasil evaluasi tersebut? Jadi, hasil evaluasi kami didapatkan dari laporan KLHS RPJM Kabupaten Sijunjung, di mana dari laporan tersebut kami mengevaluasi dengan pedoman pada aturan yang berlaku. Sehingga dengan itu kami bisa memaparkan hasil evaluasi kami. Baiklah, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Untuk pertanyaan dan jawaban berikutnya akan dijelaskan oleh Paldo. Pada Paldo, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yaitu, pada evaluasi laporan KLHS berdasarkan diagram alir, bisa dijelaskan maksud dari poin nomor 1 yaitu penapisan jika ada KRP atas permintaan masyarakat itu seperti apa. Maksud dari penapisan dari KRP atas permintaan masyarakat itu masyarakat meminta kepada pemerintah untuk dilakukan penapisan atas KRP yang telah diajukan atau tersebut. Penapisan merupakan salah satu cara dalam penetapan KRP. Next. Yang mana untuk penapisan dilaksanakan dengan tahapan 1, mengidentifikasi lingkup wilayah pengaruh kebijakan, rencana, atau program berdasarkan cakupan ekosistem dan ekoregionnya. Yang kedua itu menguji muatan kebijakan, rencana, atau program terhadap kriteria dampak dan atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, pembuatan keputusan hasil penapisan. Yang keempat itu penetapan kebijakan, rencana, dan atau program yang wajib KLHS. Next. Untuk soal selanjutnya yaitu pada setiap tahapan pelaksanaan KLHS, diagram alir PP 46 tahun 2016, apakah kelompok 1 bisa menjelaskan secara ringkas apa saja bentuk kajian atau hasil dari setiap tahapan proses KLHS tersebut? Untuk jawabannya yaitu pada salah satu tahapan ada analisis pengaruh KRP terhadap KLHS. Untuk kajian dari hasil analisis pengaruh ini memuat hal berikut. Yang pertama, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Yang kedua, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat itu efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keenam itu tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Untuk jawaban kali ini kami hanya mencontohkan satu tahapan. Untuk tahapan selanjutnya dapat dilihat pada peraturan nomor 46 tahun 2016. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 atas pemaparan materinya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan, yaitu dari laporan RPJMP Kabupaten Sejunjung.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.